Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena Kristus telah terlebih dahulu datang membawa damai dan sukacita. Mari kepada seluruh jemaat, kita akan bangkit berdiri dan bersama-sama menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan, kita kembali dapat merayakan Natal sekolah minggu walaupun secara online ya. Tak terasa adik-adik, kita sudah 2 kali Natal sekolah minggu secara online karena situasi sekarang pandemi COVID-19 atau Corona. Tetapi adik-adik tetap semangat, tetap sukacita merayakan Natal karena dengan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak juga berpesan untuk adik-adik semua tetap rajin, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ya. Karena situasi sekarang kita beribadah sekolah minggu masih di rumah, masih secara online ya. Semoga adik-adik tahun depan kita boleh beribadah sekolah minggu di gereja. Kita berdoa ya adik-adik ya, supaya kita dapat berkumpul lagi, bertemu dengan teman-teman. Dan adik-adik juga tetap setia, taat mengikuti firman Tuhan ya. Dan adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Untuk Amang dan Inang, saya mengucapkan terima kasih karena sudah setia membimbing, menemani anak sekolah minggu dalam mengikuti ibadah online di rumahnya ya. Juga saya mengucap syukur dan terima kasih untuk Amang Pendeta, Inang Pendeta
Dan begitu pula Amang dan Inang Sintua yang sudah mendukung kami, guru-guru sekolah minggu di dalam pelayanan kategorial sekolah minggu. Semoga Tuhan yang selalu memberkati, menyertai Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Sintua, begitu pula seluruh jemaat HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Akhir kata, kami guru-guru sekolah minggu memohon meminta maaf atas kekurangan kami di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih. Horas, Amang, Inang dan adik-adik semua. Salam sehat, salam sukacita, selamat mengikuti Hari Natal tahun 2021 dan selamat mengikuti tahun baru tahun 2022. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kebahagiaan Natal bukan hanya kita yang merayakannya, tapi seluruh dunia bersukacita merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita bersukacita dengan menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Gita Sorga Bergema. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Natal untuk adik di sekolah minggu. Selamat Natal untuk papa dan mama yang ada di rumah. Kalau nanti Amang ucapkan selamat Natal, kita semua menjawab, Yesus lahir di hatiku. Oke ya? Selamat Natal semuanya. Yesus lahir di hatiku. Sekali lagi. Selamat Natal semuanya. Yesus lahir di hatiku. Ya, Natal adalah peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir di hati kita. Dia ke dunia ini menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pesta Natal Sekolah Minggu Horong Besar pada saat ini yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Akan Amang bacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian bunyinya. Siapa di sini adik-adik yang sering bertengkar dengan abang atau kakak atau adiknya? Jujur, hampir semua? Iya, hampir semua. Kalau bertengkar, gimana? Apa yang kita lakukan? Kita nggak mau mencakapinya. Kita langsung ngambek, bersungut-sungut. Kita bilang, untuk apa punya abang dan kakak dan adik? Begitu kalau sudah marah karena bertengkar. Iya kan? Nah, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita untuk menjalin kasih persaudaraan. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dia menjadi saudara bagi kita.
Saudara bagi kita artinya dia mau mengorbankan dirinya untuk umat manusia, supaya kita ditebus, diselamatkan. Yesus sungguh-sungguh bersaudara dengan kita. Kalau nggak bersaudara, dia tidak akan menyelamatkan kita. Tapi karena dia menjadi saudara kita, dia relakan dirinya, berkorban untuk kita, dan dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur di perayaan Natal ini, kita bersuka cita karena Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, dia lahir di dalam hati kita. Maka Yesus juga mengingatkan kita, karena dia sudah menjadi saudara kita, kita pun juga harus bersaudara. Menjalin kasih persaudaraan. Kepada siapa? Bersaudara kepada papa dan mama, ya kan? Kepada kakak dan abang dan adik, itu saudara kandung kita. Tapi ternyata enggak itu saja saudara kita. Baik yang tidak sesuku dengan kita, itu saudara kita. Yang tidak seagama dengan kita, saudara kita juga. Karena kita saudara bersama semua. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita, ini saudaramu ya, ini tidak. Tidak. Kita semua bersaudara dalam Kristus. Saudara itu bagaimana, Om Pendeta? Saling mengasihi, iya kan? Saling mengampuni, itu bersaudara, ya kan? Saling memahami, itu saudara. Saling berteman, itu saudara. Kalau sudah bertengkar, itu sudah nggak bersaudara lagi namanya itu, ya. Maka adik-adik sekolah minggu harus ciptakan, tunjukkan persaudaraan kita dengan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Di pandemi COVID ini, kita sudah nggak bisa lagi pulang kampung. Mungkin kita banyak yang udah 2 tahun belum pulang kampung ya. Biasanya pulang kampung sekali setahun. Ini nggak bisa lagi. Karena apa? Karena pandemi COVID-19. Tapi itu nggak jadi alasan bagi kita. Walaupun kita tidak bisa bersama opung, nemboru tulang, tapi kita punya alat komunikasi. Kita bisa video call, ya kan? Kita bisa ber-WA, ya kan? Atau teleponan, apa kabar opung? Ya kan? Apa kabar namboru? Meskipun jauh tapi dekat di hati. Itu saudara. Meskipun jauh, tapi kita selalu mempunyai komunikasi dengan baik. Ya, jadi saudara itu tidak boleh hilang ya, harus terus terjalin. Pandemi boleh terjadi, tapi persaudaraan terus rukun, ya. Meskipun jauh dengan keluarga kita, tapi dia tetap ada di hati kita. Ya, jadi persaudaraan di pandemi COVID ini tetap jalin. Dengan apa? Mendoakan saudara-saudara kita yang jauh dari kita. Meskipun nggak bisa lagi kita bertahun baru, nggak bisa lagi makan sama-sama makan kembang loyang, nggak bisa lagi kan? Tetapi terus komunikasi. Ya, persaudaraan tetap selalu erat. Kristus menginginkan kita tetap saling bersaudara. Jangan ada bermusuhan, bertengkar, membenci. Membenci kan merugikan kita kan? Nggak ada keuntungan membenci, selalu merugikan itu. Iya kan? Nggak ada keuntungannya itu. Maka jangan biarkan diri kita sebagai anak sekolah minggu membenci, tidak suka, cuek, tidak boleh. Ya, karena Yesus sudah datang ke dunia ini, dilari ke dunia ini untuk menjadi saudara bagi kita. Kita pun harus bersaudara dengan sesama kita, siapapun. Ya, baik di sekolah juga, kau saudaraku, aku saudaramu. Kita bersama-sama bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk saat ini. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di malam Natal anak sekolah minggu Horong Besar pada saat ini. Firman-Mu mengajak kami untuk menjalin persaudaraan antar kami dengan sesama kami, teman-teman kami, orang tua kami, sahabat kami, semuanya Tuhan. Karena Tuhan telah menjadi saudara bagi kami, sahabat bagi kami. Engkau telah memberikan diri-Mu lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Biarlah Engkau terus lahir dalam hati kami untuk memberkati kami senantiasa, untuk memberkati kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
agar persaudaraan itu terus terjalin dalam diri kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Biarlah di malam Natal ini kami mau merubah diri kami yang selama ini membenci, selama ini cuek, selama ini bertengkar, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bersaudara dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semangat kami terus ada dalam diri kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk sukacita pada saat ini, terima kasih untuk kelahiran-Mu dalam hati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat Yesus lahir di kandang domba, terbaring di dalam palungan, semua orang bersorak-sorak menyambut kelahirannya. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Gloria in excelsis Deo. Mari jemaat semua, kita akan bernyanyi Alam Raya Berkumandang, dan kita akan menyaksikan persembahan dari kelas 3. Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Amin. Cakrawala yang luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi. Burung-burung yang berkicau merdu semua menunjukkan hasil karya. Dan Allah berfirman, maka mulai terbentuk kehidupan di muka bumi, dan terciptalah terang. Dan segala tumbuh-tumbuhan berkembang dengan baik, sungguh teramat baik. Kemudian Allah berfirman, dibentuknya manusia, seorang laki-laki diberi nama Adam. Dan Allah mengasihi Adam, tidak membiarkan manusia itu seorang diri. Untuk bersama-sama mengusahakan dan merawat segala ciptaan Tuhan.
Sada Musa sada ayat sada doho tolu dimulana ditopa debata langit doho tanoon dungi dipakuling ma debata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat onom dungi makuling musema debata jadi maho hajak kajang di parsitongaan nyaka aek bahen parsirangan ni aek tuaek. Sada Musa sada ayat walu dungi digoar debatama hajang-hajangi langit dungi bot maari torang maari muse ima ari paduahon. Sada Musa sada ayat 10 dungi digoar debatama nahyangi tano ia di parpunguan di aka aek lau digoar jadi nungadengan di ida debata. Sada Musa sada ayat 10 pitu dungi dibaen debata mana sida tu hajang-hajang nilangiti asa disedangi tanoon. Sada Musa sada ayat 20 sada a dohot b dungi ditompa debata mangangka dengkena balga dohot nasana marhosa angkana manjiriri di bagasan aek marsiboan mansamna. Sada Musa sada ayat 20 tolu jadi bot maari torang maari muse ima ari palimahon. Sada Musa sada ayat 25 adohot b dungi dipauli debata ma aka binatang ni tanoon marsiboan masamna dohot aka dorbia marsiboan masamna. Sada Musa sada ayat 27 jadi ditopa debata majolmai tumiru rupana ditiruhon debata lau manopai bana bawa dohot boru-boru nasira ditopa. Sada Musa sada ayat 30 sada adohot b dungi ditilik debata masude na ditopanai jadi dungadenggan si tutu. Natal memanggil kita untuk membawa harapan dan kerinduan kepada Allah untuk menyembah Dia. Mari jemaat semua kita sama-sama mengangkat pujian berkat sukacita. Dan kita akan menyaksikan persembahan dari kelas 4. manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan memakan buah yang Allah perintahkan untuk tidak dimakan. Hal ini membuat manusia terpisah jauh dari Allah.
Marilah kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu hal yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 16a. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Natal memanggil kita untuk mengenang kembali kasih Allah bagi kita dan bagi dunia ini. Dengan sukacita, mari kita naikkan pujian Joy to the World, dan kita akan menyaksikan persembahan dari kelas 5. Let every sin
dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias untuk menyelamatkan manusia dari bebannya. Marilah kita dengarkan liturgi nubuatan. Yesaya 7 ayat 14. Dibaeni apal tuani sandiri ma mangalehon sada tanda dihamu. Idama gabe-gabean mas sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenona magowarna Immanuel. Yesaya 10 sada ayat sada. Dungir warma sada tunasian tuko nisi isai jala marparbue sada tubis nyatubusian uratna. Yesaya 10 sada ayat 2. Jadi songgop matu ibana tondini Jahoba tondini abisuhon dahot hapistaran tondini panutorion dahot hagogohon tondini perbinotoan dahot biar maradopon Jahoba. Yesaya 10 sada ayat 3. Jala halomohonon nado hadaulaton magadopon debata. Jala dang manghum ibana magurutu pagnida ni matana. Jala dang manghum ibana tunap binege ni pinggolna. Yesaya 10 sada ayat 4. Marhite-hite hati gorantahe uhumona tu akana pogos. Jala marhite-hite hasitongan patikosona uhum tu akana dangol di tanoon. Yesaya 10 sada ayat 5. Jala hati goran dohos nigotingna jala habonaron dohos diakna. Yesaya 10 sada ayat sia. Dang be majahati manang mangago nasida saddo dolok habadioku. Aigok parbinotoan di Jahoba tanoon sogot songon ai ni laut mangalukupit todolanna. Yesaya 10 sada ayat 10. Jadi masa Madinah sadari uso-uso maka parbegu diurat ni sisay nati napidang baen partonggol ni akabangso jala pangulonan na doha muliaon. Yesaya 12 ayat 4. Pangkajadian kitu teh supaya laksana sabda Allah anu diandikakeun ka nabi baheula inggelna. Yesaya 12 ayat 6. Hiji parawan bakal ngandung ngawokeun putra pameget anu pijengeunana Immanuel, hartina Allah nyarengan ka urang. Yesaya 53 ayat 5. HP alani pangalosionta ibana tartulang binaen ni hajahatonta ibana mabogang. Hampe tu ibana pinsang-pinsang parhiteannya sonanganta jala binai bugangna malum itahilala. Mika 5 ayat sada. Alai anggo wale Betlehem Efrata name methu doho nian anggo tungpola jujuron tu akahuta maribu-ribu di Juda hapesya kodo haroron ni nagabe panggom-gomi di Israel. Amin. Adapun Maria istri Yusuf putra Daud mengandung seorang anak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, janganlah engkau takut, sebab anak yang dikandungmu berasal dari Roh Kudus. Dan saat ia lahir, berilah ia nama Yesus, sebab dia akan menyelamatkan bangsanya dari dosa-dosa mereka. Kini Sang Juru Selamat telah lahir. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria ibunya bertunangan bersama Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan ia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya, lalu mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Natal bukan saja ketika lampu dan lilin Natal dinyalakan, tetapi Natal adalah ketika hidup kita menjadi terang Tuhan di dalam kegelapan dunia ini. Kami mengundang Ketua Natal Inang Sintua Naibaho Borulimbong, dipersilakan maju ke depan. Perwakilan seksi sekolah minggu Inang Sitindaon Borugultong, Inang Paniroy Sintua M Boruhutapea, dipersilakan maju ke depan. Perwakilan guru sekolah minggu Hagai Nainggolan, dipersilakan maju ke depan. Perwakilan orang tua sekolah minggu Inang Sebatu Borusili Tonga, dipersilakan maju ke depan. Terang sudah tiba, lilin di Bethlehem telah menyala. Seluruh bumi dipenuhi dengan terang kelahiranmu. Mari kita nyalakan lilin sukacita. Jemaat diminta untuk bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi Malam Kudus. Sunyi senyap
Kelahiran Yesus adalah sukacita bagi umat manusia. Kita harus mensyukuri dan memuliakan Yesus Kristus dengan hati tulus dan ikhlas. Segala pujian dan ucapan syukur kita persembahkan kepadanya. Mari adik-adik, bangkitlah, bersoraklah, dan siarkanlah kabar baik. Telah lahir Kristus, terang ajaib. Mari kita mengangkat pujian, kita bernyanyi bersama, Hai siarkan di gunung, dan kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 6. Hikmat Allah bermuara pada kehidupan dan kasih. Mengasihi berarti menempatkan diri di bawah orang lain dan bersukacita jika orang lain lebih baik daripada kita. Kasih sejati akan mendorong seseorang untuk mendukung dan mengapresiasi kesuksesan orang lain. Kasih sejati bersukacita dengan orang lain yang bersukacita. Dan menangis bersama orang lain yang menangis. Marilah kita dengarkan liturgi kasih persaudaraan. Lukas, ayah Lukas, ibu Lukas, serta adiknya selalu tinggal di rumah selama ada pandemi virus corona. Mereka selalu sabar menunggu dan selalu berdoa agar virus corona segera hilang dan mereka dapat keluar rumah. Hingga suatu hari saat Lukas sedang tidur, Lukas bermimpi bermain dengan teman-temannya sebelum adanya virus corona. Keisha, Laura, kita main yuk. Ayo, aku juga mau main.
Aku juga bawa. Wah, mainanmu banyak juga ya. Ketika Kezia, Laura, dan Lukas sedang bermain, ada Naomi yang mengganggu mereka. Ini boneka aku. Ih, jangan diambil dong, ini kan boneka aku. Naomi, kamu jangan gitu dong, itu kan boneka Laura. Kalau mau minjem ngomong baik-baik dong. Ini kan boneka aku, ngapain minjem? Jangan dilempar-lempar dong, nanti rusak. Itu kan boneka aku. Naomi, aku tahu itu punya Laura. Kemarin aku ikut mamaku ke arisan. Aku lihat dong Laura ngasih itu ke Laura. Naomi lebih baik kembalikan bonekanya ke Laura. Kasihan Laura sampai nangis. Gak mau. Naomi balikin dong, itu kan punya Laura. Naomi jahat. Ibu guru yang sedang istirahat mendengar suara ribut di luar kelas. Laura, dan kenapa kamu akhirnya menangis? Tadi menghampiri bonekaku diambil anak-anak yang Naomi. sedang bermain. Naomi. Ya, Bu. Kamu ngambil boneka Laura? Tapi ini boneka punya aku. Naomi bohong, Bu. Kemarin saya ikut mama ke arisan. Saya lihat kemarin tulangnya Laura ngasih boneka itu ke Laura, Bu. Naomi, kamu main sama mereka saja. Tapi Bu, Naomi kan gak punya teman. Ini semua teman-teman kamu. Kalau kamu mau main bersama mereka, pasti mau kok. Iya, kami mau main bareng. Ya, aku minta maaf ya. Iya, kami maafin. Iya, tapi lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Sekarang sudah maaf-maafan. Ibu guru pergi dulu ya, baik-baik ya. Akhirnya, Lukas, Kezia, Naomi, serta Laura bermain bersama. Ketika Lukas sudah bangun dari tidurnya, dia menangis karena mengingat Kapan sih virus corona ini hilang? Dia Aku udah kangen bermain dan belajar sama teman-teman di sekolah. Teman-temannya seperti sebelum adanya virus corona. Lukas, kenapa menangis? Mah, kapan sih virus corona ini hilang? Lukas sudah rindu bermain bersama teman-teman Lukas, Ma. Sabar ya, Nak. Bukan hanya Lukas yang merasa seperti itu. Teman-teman Lukas pun pasti merasakan hal yang sama dengan Lukas. Mereka juga sama seperti kita di rumah saja. Iya ya, Ma. Teman-teman Lukas juga pasti kayak Lukas. Mereka juga pengen ketemu terus main bareng. Iya sayang. Mereka juga kangen Lukas. Seperti halnya Lukas kangen sama mereka. Mah, kenapa virus corona ada? Apa Tuhan gak sayang sama kita, Mah? Virus corona ada bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi karena ini ulah kita manusia. Dosa telah membuat kita tidak merawat alam semesta dengan baik, sehingga muncul bakteri, virus, dan penyakit-penyakit yang ada seperti saat ini. Oh gitu ya, Mah. Jadi ini semua karena kita tidak bisa merawat alam dengan baik. Iya sayang, maka dari itu kita harus merawat alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Tapi Mah, Tuhan emang gak bisa hilangin virus coronanya? Tuhan kan ajaib, Maha Kuasa, Mah. Iya memang, Tuhan bisa menghilangkan virus corona. Tapi kita manusia tidak akan belajar untuk merawat alam semesta ini dengan baik. Tuhan juga ingin melihat sikap kita ketika kita menghadapi situasi sulit seperti ini. Dan sikap kita, tingkah laku kita bersyukur atau tidak. Kita berbagi atau tidak dengan sesama. Bagaimana Lukas bisa bersyukur, Ma? Kalau Lukas seperti ini, kita di rumah saja, gak ada hal baik untuk bisa disyukuri, Ma. Iya memang, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bisa selalu bersyukur dalam situasi apapun, termasuk situasi pandemi seperti saat ini. Coba Lukas ingat-ingat hal baik apa yang terjadi sama Lukas selama pandemi ini. Apa ya, Mah? Lukas nggak tahu. Kalau Mama perhatikan,
Lukas jauh lebih rajin mandi, sudah tidak malas mandi. Oh iya, Ma. Oh iya, sebelum ada virus corona, Lukas mandinya 1 hari sekali. Tapi sekarang Lukas mandinya 2 kali sehari, Ma. Mama juga perhatikan, Lukas jadi lebih murah hati, mudah membantu Mama, Papa, apalagi orang lain yang lagi kesulitan. Lukas jadi mudah berbagi. Iya, Ma. Soalnya Lukas kasihan lihat mereka. Jadi kalau Lukas bisa tolong, Lukas akan menolong mereka yang lagi butuh. Nah, seperti itu yang sudah Lukas lakukan. Kita tetap harus bersyukur dalam situasi apapun, walaupun keadaan kita sedang sulit atau pas-pasan. Karena ada hal baik yang bisa kita pelajari. Iya, Ma. Lukas ngerti sekarang. Makasih ya, Ma. Lukas udah tahu. Lukas akan lebih rajin dan akan lebih sering membantu orang lain kalau ada yang lagi kesusahan. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, dan segala kuasa ada padanya. Ia lahir di kota kecil Bethlehem. Ia yang memberi damai sejahtera selamanya. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan ia akan membawa damai. Mari adik-adik, kita sambut Sang Raja Damai serta memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita. Mari adik-adik, kita persiapkan persembahannya dan kita mau bernyanyi bersama-sama, selamat selamat datang. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama minta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Natal, Horas.